Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Dan kali ini sudah bersama saya Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi Harian Umum Lampung Post. Tapi sebelum kita membahas untuk tajuk kali ini, terlebih dahulu kita saksikan video editorial berikut ini. Ancaman COVID-19 di tanah air bukan isapan jempol. Rekor tambahan kasus terus terjadi. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Senin pekan lalu melaporkan kasus positif di negara ini menyentuh 100.000 kasus. Pada 1 Agustus, bertambah 1.560 kasus dengan total mencapai 109.936 kasus. Begitupun halnya di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Dinkes Provinsi Lampung 1 Agustus 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Bumi Ruwajurai mencapai 263 kasus. Terdapat tambahan kasus baru, yaitu 1 di Mesuji dan 7 kasus baru lainnya di pesisir barat. Sayang, meski ancaman corona demikian nyata, respon kita semua mengatasinya belum bisa dikategorikan baik. Lonjakan kasus yang terjadi beberapa hari terakhir adalah buktinya. Hal itu berbanding lurus dengan penilaian yang dikeluarkan Universitas Oxford, Inggris. Salah satu perguruan tinggi terkemuka di dunia itu memberi nilai D untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Lebih miris lagi, nilai Indonesia bahkan lebih rendah dari Kamboja. Rapor buruk Indonesia menangani pandemi terlihat dari leletnya penyerapan anggaran penanganan COVID-19 sebagaimana dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo. Dari total anggaran penanggulangan COVID-19 sebesar Rp695,2 triliun, baru terrealisasi 19% atau Rp136 triliun. Padahal, jika bicara regulasi, penyerapan anggaran COVID-19 telah diatur agar bisa dicairkan secepat mungkin. Pendek kata, segala instrumen telah memadai. Hanya saja respon cepat tanggap para birokrat dalam menjalankannya masih jauh panggang dari api. Harus jujur kita katakan, penanggulangan COVID-19 bukan semata tugas pemerintah. Masyarakat juga punya andil besar agar Republik ini merdeka dari COVID-19. Namun, fakta yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Masyarakat justru mulai kendur menerapkan protokol kesehatan. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa dengan lonjakan COVID-19 ini. Sebab lonjakan kasus itu sesungguhnya merupakan buah dari apa yang kita lakukan. Kita mendorong pemerintah untuk lebih cepat tanggap mengantisipasi gelombang baru COVID-19. Lemahnya daya serap anggaran tidak boleh lagi terjadi. Menghadapi pandemi yang masih masuk kategori gawat tidak boleh dihadapi dengan kemalasan. Begitu pula dengan masyarakat. Semua pihak harus menyadari bahwa kenormalan baru bukan berarti kita kembali hidup normal seperti semula sebelum pandemi terjadi. Kenormalan baru adalah cara hidup baru yang harus dilakukan di tengah pandemi. Bulan ini, bangsa Indonesia genap merayakan hari kemerdekaannya yang ke-75. Mari kita jadikan semangat pada bulan kemerdekaan ini untuk lebih giat lagi berjuang menaklukkan pandemi. Bangsa ini harus merdeka COVID-19 dengan penyebaran virus yang terkendali dengan baik. Oke Bang Is, apa yang menjadi sorotan untuk tajuk Lampung Post kali ini? Ya, Lampung Post menulis tajuk tentang jangan kendur melawan COVID, Mbak. Maksudnya virus COVID-19 ini atau Corona ini ternyata apa yang diinginkan oleh pemerintah gugus tugas baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah ini jumlahnya bukan malah menurun, ya kan, grafiknya bukan melandai tapi dia naik. Nah,
per 1 Agustus yang lalu secara nasional sudah tembus di angka 100.000. Di Lampung itu 263. Bahkan di dunia itu sangat kayak Tiongkok sudah lockdown lagi ya, ini lockdown yang ketiga Tiongkok ini. Artinya virus corona ini, COVID-19 ini bukannya bertambah turun angkanya, tapi bertambah naik. Siapa yang salah di sini sebenarnya? Kita tidak menyalahkan orang, tidak menyalahkan masyarakat, tidak menyalahkan aparat atau pemerintah, tapi untuk menjaga penyebaran ini terasa sangat kendur di tengah masyarakat, ya kan? Seperti menggunakan masker, ya kan, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini sudah di tengah-tengah masyarakat sangat kendur. Kita lihat beberapa tempat pariwisata di Provinsi Lampung tidak ada lagi menjaga jarak, memakai masker gitu kan. Nah, inilah salah satu masyarakat untuk diedukasi, dididik bagaimana yang dimaksud dengan kenormalan baru itu, ya apapun di tengah ramai tetap menjaga jarak, tetap memakai masker. Saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, perlu ada peraturan atau ketaatan bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan itu. Itu Mbak kira-kira. Itu artinya bahwa memang kondisinya semakin memburuk ya Bang Is ya saat ini? Memang sangat memburuk. Karena apa? Karena kita lihat saja seperti di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata, di pasar tradisional juga seperti itu, juga di tempat-tempat hiburan sudah tidak ada lagi protokol kesehatan. Itu hanya simbol aja. Kalau masuk di termogan sudah itu, kalau ketika masuk ke dalam ruangan ya tidak ada lagi orang pakai masker, semuanya seperti ini. Nah, inilah yang saya kira pemerintah, baik itu aparat keamanan, harus tegas untuk menegakkan aturan apa yang diinginkan oleh aparat keamanan dan pemerintah itu sendiri. Hari ini Presiden Jokowi sangat prihatin sekali bahwa ketegasan itu sudah mengendor. Dia mengkampanyekan bahwa dalam 1 minggu semua masyarakat harus memakai masker. Minggu keduanya ada ketegasan soal jaga jarak. Nah, ini kita lihat aja nanti seperti apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi dalam new normal ini gitu, Bang. Oke, jadi ini siapa yang harusnya bertanggung jawab Bang Is? Tapi tahan dulu jawabannya. Sesaat kita akan kembali, dan pemirsa Metro TV Lampung jangan kemana-mana, kami akan kembali, tetaplah bersama kami.